Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Cerita Horor Story. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri, kali ini saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Kalian jangan subscribe channel ini. Kalian jangan subscribe channel ini, tapi kalau kalian suka dengan konten ini saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar. Bagi yang non-muslim menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain dan itu jauh lebih berharga daripada sekedar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya, selamat menyimak. Cinta Sang Nelayan dan Nyai Roro Kidul. Di sebuah desa kecil di pesisir Jawa, hiduplah seorang nelayan bernama Arman. Ia dikenal sebagai nelayan yang gigih dan jujur, meski hidupnya sederhana. Setiap malam, ia melaut dengan perahu kecilnya, menantang ombak demi membawa pulang ikan untuk keluarganya. Namun, akhir-akhir ini tangkapan Arman semakin sedikit. Ombak di laut semakin ganas, dan kabar tentang kemunculan badai misterius membuat para nelayan lain enggan melaut. Suatu malam bulan purnama, meski desakan keluarga dan tetua desa memintanya untuk tidak pergi melaut, Arman tetap memutuskan turun ke laut. Ia merasa bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Dengan doa yang tulus, ia berlayar ke tengah lautan. Saat berada di tengah laut, badai tiba-tiba muncul. Ombak menggulung perahunya, angin meniup dengan dahsyat, dan langit gelap seakan menelan segalanya. Arman mencoba bertahan, tetapi kekuatan badai terlalu besar. Perahunya terbalik, dan ia terhempas ke dalam laut. Ketika Arman merasa hidupnya akan berakhir, ia tiba-tiba tersadar berada di dasar laut. Anehnya, ia bisa bernapas. Di depannya, sebuah istana megah berdiri, bercahaya hijau kebiruan seperti zamrud. Arman berjalan mendekat, takjub akan keindahannya. Pintu istana terbuka, dan ia disambut oleh seorang perempuan berparas cantik dan mempesona. Rambutnya panjang mengalir seperti ombak, dan ia mengenakan kain sutra hijau. Perempuan itu adalah Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Nyai Roro Kidul tersenyum lembut kepada Arman. Wahai nelayan yang pemberani, kau telah memasuki kerajaanku. Aku telah memperhatikanmu sejak lama. Keberanianmu dan ketulusan hatimu membuatku tergerak, katanya. Arman tertegun. Ia merasa tak pantas berada di hadapan sosok seagung itu. Ampun, Nyai. Aku hanya seorang nelayan miskin yang tersesat di lautan, jawabnya dengan nada rendah hati. Nyai Roro Kidul mendekat. Badai tadi adalah ujian untuk melihat keteguhan hatimu. Kau lulus, dan aku ingin menawarkan sesuatu. Tinggallah di sini, jadilah pendampingku. Bersama, kita akan menjaga keseimbangan lautan dan daratan. Arman terkejut. Ia bingung antara menerima tawaran itu atau kembali ke dunia manusia. Di satu sisi, ia merasa terhormat, tetapi ia juga memikirkan keluarganya di desa. Nyai, tawaranmu adalah kehormatan besar. Namun, keluargaku di darat membutuhkan aku, katanya. Nyai Roro Kidul tersenyum penuh pengertian. Aku mengerti, tetapi ketahuilah, jika kau menjadi suamiku, aku akan memastikan keluargamu di darat tidak kekurangan. Aku juga akan memberimu kebebasan untuk kembali melaut setiap malam. Setelah berpikir panjang, Arman akhirnya menerima tawaran Nyai Roro Kidul. Mereka menikah dalam upacara megah di istana bawah laut. Para makhluk laut ikut bersukacita, dan Arman diberkahi dengan kekuatan untuk memahami bahasa laut. Setelah pernikahan itu, kehidupan Arman berubah. Setiap malam, ia kembali ke laut, tetapi kini ia tidak lagi kesulitan menangkap ikan. Ia diberi karunia untuk melihat tempat-tempat di mana ikan berlimpah. Nyai Roro Kidul juga menepati janjinya. Keluarga Arman di desa selalu dilindungi dari mara bahaya. Namun, ada satu syarat yang harus dipatuhi Arman, ia tidak boleh menceritakan pernikahannya dengan Nyai Roro Kidul kepada siapapun. Jika ia melanggar, segala berkat akan lenyap, dan ia akan kehilangan segalanya. Bertahun-tahun berlalu, Arman hidup bahagia. Namun, suatu hari, tetangga di desanya mulai curiga. Mereka bertanya-tanya bagaimana Arman selalu membawa tangkapan besar, sementara nelayan lain kesulitan. Salah satu tetua mendesaknya untuk berkata jujur. Awalnya, Arman berusaha menghindar, tetapi tekanan semakin besar. Dalam keputusasaan, ia akhirnya menceritakan pernikahannya dengan Nyai Roro Kidul. Seketika, langit menjadi gelap, angin kencang berhembus, dan ombak besar datang menghantam pantai.
Nyai Roro Kidul muncul di depan Arman, wajahnya sedih dan kecewa. Kau telah melanggar janjimu, Arman. Aku mencintaimu, tetapi kepercayaan adalah segalanya. Kini, kau harus menanggung akibatnya, katanya dengan suara penuh duka. Dalam sekejap, Arman menghilang bersama Nyai Roro Kidul. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun, penduduk desa percaya bahwa Arman dibawa kembali ke istana bawah laut untuk selamanya. Sejak itu, lautan di sekitar desa menjadi lebih tenang, seolah-olah Nyai Roro Kidul masih melindungi desa itu, meski Arman tak lagi terlihat. Legenda tentang nelayan yang menikahi penguasa Laut Selatan pun terus hidup, menjadi pengingat akan pentingnya janji dan kepercayaan.